Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani perkuliahan ini. Pada kali ini, pada mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan, kita akan membahas tentang dokumentasi pengelolaan laboratorium. Sahabat-sahabat mahasiswa, pengelolaan jika kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019, pengelolaan laboratorium meliputi perencanaan kegiatan laboratorium, perawatan, pengoperasionalan peralatan dan penggunaan bahan. Kemudian pemeliharaan, perawatan, dan pengembangan kegiatan laboratorium. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan laboratorium adalah proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam perencanaan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, penggunaan atau perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, dan pengembangan kegiatan laboratorium sehingga tujuan dapat tercapai secara optimal. Kegiatan-kegiatan pengelolaan laboratorium yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 mencakup kegiatan-kegiatan. Dan yang pertama itu adalah perencanaan kegiatan laboratorium, kemudian pengoperasionalan peralatan dan penggunaan bahan, kemudian pemeliharaan peralatan dan bahan. Yang keempat itu adalah pengevaluasian sistem kerja laboratorium, dan yang kelima adalah pengembangan kegiatan laboratorium. Kita akan melihat yang pertama itu adalah perencanaan kegiatan laboratorium. Nah, dalam perencanaan kegiatan laboratorium meliputi itu melakukan inventarisasi data dalam menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium. Kemudian menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium, penyusunan subprogram tahunan pengelolaan laboratorium, kemudian menyusun atau merencanakan program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan, kemudian merencanakan program inovatif pengelolaan laboratorium, kemudian melakukan identifikasi kebutuhan peralatan dan bahan, kemudian menyusun kebutuhan peralatan, selanjutnya itulah menyusun kebutuhan bahan dan menyusun standar operasional prosedur. Kemudian yang kedua adalah pengoperasionalan peralatan dan penggunaan bahan laboratorium. Yang pertama itu adalah menyiapkan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, mengoperasikan peralatan dan penggunaan bahan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kemudian memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan pengembangan bahan. Menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan.
kemudian memilih limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan, kemudian mengolah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan, kemudian selanjutnya memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan pendidikan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan pendidikan. Kemudian melakukan pengawasan keselamatan dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan dan bahan. Selanjutnya itu adalah melakukan pengambilan sampel di lapangan pada kegiatan penelitian. Yang ketiga itu adalah pemeliharaan atau kita kenal dengan perawatan peralatan dan bahan. Kegiatannya itu adalah menyusun jadwal pemeliharaan atau pemeliharaan peralatan. Selanjutnya membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan. Selanjutnya membersihkan, menata, dan menyimpan bahan. Kemudian kegiatan selanjutnya itu adalah membersihkan, menata, dan menyimpan sarana penunjang. Kemudian kegiatan selanjutnya itu adalah melakukan kalibrasi peralatan. Kemudian yang keempat itu adalah pengevaluasian sistem kerja laboratorium. Nah, yang pertama itu adalah melakukan evaluasi hasil kalibrasi peralatan, kemudian mengevaluasi kinerja peralatan, kemudian mengevaluasi metode kerja, mengevaluasi penggunaan peralatan, mengevaluasi SOP, mengevaluasi program tahunan laboratorium, kemudian mengevaluasi pemeliharaan peralatan dan bahan. Selanjutnya adalah mengevaluasi metode penanganan bahan. Kemudian yang kelima itu adalah pengembangan kegiatan laboratorium. Kegiatannya itu mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium, mengembangkan kinerja peralatan, mengembangkan metode kerja peralatan, kemudian mengembangkan metode pengujian, kalibrasi, atau produksi. Kemudian selanjutnya itu adalah meningkatkan mutu produk dalam skala laboratorium. Sahabat-sahabat mahasiswa, pengelolaan laboratorium yang baik dapat dilihat dan diukur dari hasil kinerja yang dituangkan dan disimpan dalam bentuk dokumen. Dokumen itu adalah informasi dan media penyimpanan. Beberapa contoh dokumen di laboratorium adalah dokumen perencanaan, panduan, prosedur, instruksi kerja, grafik, poster, memo, gambar, dan laporan-laporan. Sekumpulan dokumen, misalnya spesifikasi dan rekaman, sering disebut dokumentasi. Setiap kegiatan pengelolaan laboratorium perlu didokumentasikan. Hal ini bertujuan sebagai bukti fisik bahwa proses pengelolaan laboratorium telah dilaksanakan. Dengan demikian, keberlanjutan fungsi sumber daya di laboratorium dapat terus bertahan dan meningkat. Sahabat-sahabat mahasiswa, dokumentasi yang dihasilkan dari laboratorium terkait dengan kegiatan pengelolaan laboratorium diantaranya itu adalah dokumentasi program tahunan dan pengelolaan laboratorium. Kemudian dokumentasi rekapitulasi kebutuhan alat dan bahan. Kemudian dokumen program pemeliharaan atau perawatan peralatan dan bahan. Kemudian dokumen SOP. Kemudian jadwal pemeliharaan peralatan dan bahan. Kemudian laporan pelaksanaan kegiatan. Kemudian laporan kegiatan pemeliharaan peralatan dan bahan sarana penunjang. Kemudian selanjutnya itu adalah arsip-arsip administrasi laboratorium. Nah, sahabat-sahabat semua,
Dokumentasi pengelolaan laboratorium terdiri dari dokumentasi peralatan atau bahan atau dikenal dengan database peralatan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Dokumentasi peralatan mencakup data peralatan secara terperinci. Sedangkan dokumentasi pelaksanaan pada sistem dokumentasi manajemen mutu standar. Nah, kegiatan pengelolaan laboratorium yang dimaksud di sini adalah untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang berstandar ISO. Nah, data peralatan yang diperlukan untuk dokumentasi diantaranya adalah dokumen kontrak, kemudian manual peralatan, riwayat peralatan, identifikasi peralatan, harga peralatan per unit alat, kemudian juga prosedur pengoperasionan peralatan, kemudian lokasi atau penempatan peralatan, alamat pabrik, agen atau PT pembuat peralatan, kemudian tanggal, tahun mulai penggunaan alat, kemudian riwayat perawatan dan perbaikan alat di laboratorium. Nah, dokumentasi pengelolaan laboratorium untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang berstandar ISO meliputi panduan mutu, prosedur, instruksi kerja, dan formulir. Nah, panduan mutu adalah dokumen yang menyatakan kebijakan mutu dan menguraikan sistem manajemen mutu organisasi laboratorium. Panduan mutu merupakan dasar dokumentasi yang digunakan untuk perencanaan menyeluruh kegiatan operasional laboratorium yang dapat mempengaruhi mutu data hasil pengujian atau kalibrasi. Nah, panduan mutu adalah interpretasi standar mutu yang diacu pada ISO yang berisi kebijakan laboratorium, sasaran, struktur organisasi, uraian jabatan, kualifikasi jabatan, dan garis besar operasi dari prosedur manajemen yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah prosedur. Nah, prosedur itu adalah suatu rangkaian atau tahapan dalam suatu kegiatan tertentu yang bertujuan memberikan petunjuk bagi personal bagaimana kebijakan dan sasaran mutu yang tertuang dalam panduan mutu harus dilaksanakan dan dicapai. Selanjutnya itu adalah instruksi kerja. Instruksi kerja merupakan pedoman yang telah ditetapkan di laboratorium, digunakan oleh para pelaksana dalam melakukan pengujian atau kalibrasi serta pengoperasian serta perawatan peralatan. Tujuan dari instruksi kerja adalah melengkapi prosedur dan membantu proses pengendalian. Adapun bentuk instruksi kerja bisa berupa bagan alir, gambar, atau uraian tentang suatu kegiatan dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah semua proses kerja laboratorium harus dicatat atau direkam dalam formulir atau logbook, boleh juga worksheet yang telah ditetapkan oleh laboratorium bersangkutan. Pencatatan ini dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan informasi serta ketelusuran suatu kegiatan. Formulir yang diisi menjadi rekaman merupakan bukti bahwa kegiatan operasional laboratorium telah dilakukan dan sistem manajemen mutu telah diterapkan secara efektif dan efisien. Nah, sahabat-sahabat mahasiswa, dokumentasi pengelolaan laboratorium, pengujian dan laboratorium kalibrasi yang menerapkan sistem manajemen mutu
perlu dikendalikan untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian penggunaan kapan dan di mana dokumen tersebut diterapkan. Laboratorium harus melakukan kegiatan pengendalian informasi yang terdokumentasi. Nah, setiap dokumen harus didistribusikan kepada personel yang tepat untuk dapat dimengerti dan dipahami serta diterapkan dalam segala aspek kegiatan operasional laboratorium. Dokumen-dokumen terbagi menjadi dua, yaitu dokumen terkendali dan dokumen tidak terkendali. Dokumen terkendali yaitu dokumen yang dibuat, disahkan dan diterapkan dan dikendalikan kemutakhirannya oleh laboratorium. Sedangkan dokumen tidak terkendali adalah dokumen yang digandakan dan digunakan oleh personel laboratorium atau pihak lain yang bersifat sebagai informasi. Sebagai salah satu dokumentasi kegiatan pengelolaan laboratorium yang menyatakan hasil yang telah dikerjakan, yaitu rekaman. ISO 9000 mendefinisikan bahwa rekaman itu adalah dokumen yang menyatakan hasil yang sudah dicapai atau penyediaan bukti kegiatan yang telah dilaksanakan. Rekaman yang digunakan untuk bukti ketelusuran menyediakan bukti verifikasi, tindakan pencegahan, dan tindakan perbaikan. Dalam rangka menjaga konsistensi penerapan rekaman di seluruh tingkatan organisasi laboratorium, maka konsep dasar dokumentasi dan rekaman harus disosialisasi agar dapat dipahami oleh semua personel laboratorium. Rekaman yang berisi informasi merupakan sumber daya berharga dan aset penting bagi laboratorium. Rekaman yang terpelihara dengan baik membuat organisasi laboratorium akan mampu untuk membuktikan keteraturan pelaksanaan kerja yang efisien dan akuntabel. Kemudian, menyajikan layanan secara konsisten dan berimbang. Selanjutnya itu memberikan keseragaman, kesinambungan, dan produktivitas dalam penerapan sistem manajemen mutu serta administrasi laboratorium. Sahabat-sahabat semua, prosedur pengendalian rekaman meliputi pertama itu adalah pengumpulan. Seluruh aktivitas yang merupakan bagian dari penerapan sistem manajemen mutu yang dilakukan oleh personel di semua tingkatan organisasi laboratorium haruslah direkam sebagai bukti bahwa kegiatan telah dilakukan. Rekaman dapat berupa catatan bahwa kegiatan telah dilaksanakan. Kemudian boleh juga bentuk buku harian, formulir, laporan, logboard, worksheet, atau dalam media elektronik yaitu komputer. Rekaman harus berisi informasi yang cukup untuk memudahkan dan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi ketidakpastian dan untuk memungkinkan pengujian diulang dalam kondisi mendekati kondisi aslinya. Kemudian yang kedua itu adalah identifikasi dan pemberian indeks. Semua rekaman yang berhubungan dengan pengujian harus mudah dibaca oleh pihak berkepentingan dan harus disimpan serta dipelihara sedemikian rupa sehingga rekaman tersebut apabila diperlukan mudah diperoleh kembali dengan cepat sampai batas waktu yang ditentukan. Karena itu, seluruh rekaman harus diidentifikasi dengan pemberian indeks yang jelas. Pengamatan data
dan perhitungan harus direkam pada saat pekerjaan dilaksanakan dan harus diidentifikasi pekerjaan asalnya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengarsipan. Periode waktu pengarsipan rekaman mutu dan rekaman teknis di laboratorium harus ditentukan. Pengarsipan rekaman mutu dan rekaman teknis di laboratorium minimal 1 tahun untuk pengamatan asli data pengujian, perhitungan, pengukuran, salinan dari setiap laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi yang telah terbitkan. Sedangkan rekaman yang dipelihara itu minimal 4 tahun adalah merupakan audit dari internal. Nah, begitu sahabat. Jadi perlunya pengarsipan. Yang keempat itu adalah penyimpanan. Rekaman itu haruslah disimpan dalam media yang menjamin kegunaan, keandalan, keotentikan, dan kelestariannya sepanjang diperlukan. Karena itu, fasilitas penyimpanan harus dipelihara dan diberikan kondisi, akomodasi, dan lingkungan yang dirancang sedemikian rupa sehingga memadai untuk melindungi rekaman akses pihak yang tidak berhak, mencegah terjadinya kerusakan, penurunan mutu, dan mencegah agar rekaman tidak hilang akibat pencurian maupun musibah. Nah, yang kelima itu adalah pembuatan cadangan dan pengaksesan. Rekaman berupa cetakan atau disimpan secara elektronik harus dibuat cadangannya, dilindungi dan dipelihara sedemikian rupa untuk mencegah akses atau amandemen terhadap rekaman tersebut oleh orang-orang yang tidak berwenang. Dan selanjutnya itu adalah koreksi. Nah, koreksi di sini, bila terjadi kesalahan dalam rekaman, maka setiap kesalahan cukup dicoret, tidak diperkenankan dihapus ya, atau dibuat tidak kelihatan. Sedangkan nilai yang benar atau koreksinya ditambahkan di sisinya. Nah, semua perbaikan yang sedemikian ditandatangani atau diparaf oleh personal yang melakukan koreksi. Dan selanjutnya itu adalah perlindungan dan pemeliharaan. Semua rekaman harus dipelihara dan dilindungi keamanan dan kerahasiaannya dari pihak yang tidak berkepentingan. Sebagai tindakan pencegahan dan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian, alamat dan nama pemilik barang yang diuji atau peralatan yang diukur yang akan dikalibrasi tidak disarankan untuk dipaparkan di papan tulis laboratorium atau masih menempel di wadah sampel atau peralatan ukur sehingga pelanggan lain mengetahui. Dan selanjutnya itu adalah pemusnahan. Pemusnahan itu adalah proses meniadakan rekaman sampai tidak ada kemungkinan rekonstruksi. Biasanya, rekaman disimpan kemudian dimusnahkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh laboratorium atau peraturan perundang-undangan. Secara umum, rekaman dipelihara di laboratorium selama 1 sampai 4 tahun, kecuali ada suatu persyaratan khusus yang mengharuskan rekaman dipelihara lebih lama lagi. Rekaman yang telah tersedia itu melewati masa simpan haruslah dimusnahkan oleh personel yang berwenang setelah ditunjuk oleh pihak manajemen laboratorium. Sebelum dimusnahkan, rekaman harus disalin secara elektronik. Nah, misalnya itu dipindai atau difoto untuk keperluan ketelusuran rekaman. Pemusnahan rekaman dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip ya. Yang pertama itu adalah
pemusnahan disahkan oleh personel laboratorium. Kemudian yang kedua, rekaman terkait gugatan, pengaduan atau penyelidikan yang sedang berlangsung tidak boleh dimusnahkan hingga terselesaikan masalahnya. Yang ketiga, pemusnahan rekaman harus dilakukan dengan menjamin keberhasilan informasi yang dikandung. Selanjutnya, semua salinan rekaman yang dinyatakan dimusnahkan, termasuk salinan pengamanannya, harus dimusnahkan. Nah, itu sahabat-sahabat semua. Dari dalam manajemen laboratorium pendidikan, baik itu sekolah atau madrasah, tentang dokumentasi pengelolaan laboratorium, maka seorang kepala sekolah ataupun seorang laboran atau kepala laboratorium maka haruslah melaksanakan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang ada di laboratorium. Karena dokumentasi yang ada di laboratorium itu sangat bermanfaat dan sangat berguna. Nah, oleh karena itu haruslah dokumen yang ada di laboratorium itu dipelihara dan dijaga agar dokumen itu bisa dimanfaatkan dan terhindar dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nah, sahabat-sahabat semua, semoga konten singkat ini tentang dokumentasi pengelolaan laboratorium pendidikan, baik itu sekolah atau madrasah, semoga konten ini bisa membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua untuk mengkaji lebih dalam lagi atau mempelajari lebih dalam lagi tentang dokumentasi pengelolaan laboratorium. Nah, saya selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, mata kuliah manajemen laboratorium pendidikan di program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Temilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.